Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Bagaimana nih setelah kalian mengerjakan soal PTS yang kemarin? Kira-kira apakah kalian sudah maksimal dalam memahami materi dari tema 1 sampai 3? Jika sudah, alhamdulillah, dan jika belum maksimal, yuk kita perbaiki untuk di tema-tema berikutnya. Sekarang kita memasuki tema yang keempat teman-teman semua, yaitu dengan tema globalisasi. Untuk subtema yang pertama yaitu globalisasi di sekitarku. Jadi di tema ini kita akan mengupas atau mempelajari tentang globalisasi. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan memulai di tema yang keempat dengan materi PPKN dan Bahasa Indonesia. Lanjut saja ya. Untuk materi yang pertama yaitu ada PPKN. Kita lihat dulu. Sikap menghargai keberagaman ekonomi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat ragam kebutuhan manusia yang terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Nah, ini yang menyebabkan adanya keberagaman ekonomi. Karena apa? Karena kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, sehingga ada tingkatan ekonomi di dalam masyarakat. Nah, tingkatan ekonomi yang berbeda-beda ini disebutlah keberagaman ekonomi. Jadi kita akan mempelajari tentang sikap menghargai keberagaman ekonomi di dalam masyarakat. Lanjut ke sini sekarang, perhatikan di kotak berikut ini. Keberagaman ekonomi juga dilihat dari keberagaman pekerjaan masyarakat. Ada yang bekerja sebagai petani, guru, pedagang, dan dokter. Nah, di setiap pekerjaannya itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Meskipun berbeda pekerjaan, kita harus tetap menghargainya. Nah, di sini ada keberagaman ekonomi yang menyebabkan diantaranya adalah adanya keterampilan, adanya pendidikan, adanya perbedaan pekerjaan dan sikap yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Nah, ini yang penting teman-teman. Jika kita berasal dari keluarga berada, kita tidak boleh merasa sombong dan bantulah mereka yang membutuhkan. Tetapi jika kita berada di keluarga yang masih kekurangan, jangan malu dan iri kepada yang mampu. Kita harus tetap terus berusaha dan meningkatkan kemampuan diri kita. Jangan tunjukkan kelemahan kita, tapi kita harus meningkatkan kemampuan diri. Ya, di sini yang terpenting, segala perbedaan ekonomi
bukanlah penghalang untuk tetap saling menghargai. Jadi meskipun berbeda keberagaman ekonomi, meskipun berbeda keadaan ekonomi, kita harus tetap saling menghargai karena kita dan teman-teman kita itu memiliki kedudukan yang sama. Itu adalah untuk materi PPKN, yaitu menghargai keberagaman ekonomi. Sekarang kita lanjutkan ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengulang kembali mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, Bu ini akan mengingatkan apa toh teks eksplanasi. Masih ingat ya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, teks eksplanasi ini termasuk atau masuk ke dalam jenis teks non-fiksi karena dalam teks eksplanasi ini penyusunannya berdasarkan fakta atau data yang jelas kebenarannya. Dan sekarang kita akan bahas struktur eksplanasi. Ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan prosesnya, kebenarannya, dan proses terjadinya. Kemudian, pernyataan umum juga harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas. Ini intinya di dalam pernyataan umum ini terdapat sebuah topik apa yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua ada deret penjelas. Nah, deret penjelas ini berisi tentang penjelasan urutan proses keberadaan dan proses terjadinya. Jadi sini adalah ada berisi penjelasannya. Nah, ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Ini tidak harus, tapi sebagian besar dalam deret penjelas ini nanti kalimat yang disusun itu merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Jadi di sini ada proses dan urutannya. Kemudian di bagian yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, di penutup ini ada berisi kesimpulan dan bisa disertai juga dengan pendapat penulis atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Nah, itu masuk ke dalam penutup. Nah, hari ini kalian akan mencoba mencari 3 bagian ini dari sebuah teks. Mencari pernyataan umum, mencari pernyataan deret penjelas, dan penutup. Nanti untuk lembar kerjanya Bu Eni akan kirim ke dalam bentuk file Word. Kalian bisa nge-print atau kalian juga bisa mengerjakannya di buku tugas saja. Boleh di print, boleh di buku tugas. Nanti akan ada bacaan, kalian menuliskan pernyataan umumnya apa, deret penjelasnya apa, dan penutup. Nah, dan ini yang paling penting teman-teman, karena kalian sebentar lagi sudah mau tryout dan ujian nasional, Bu ini mohon untuk kalian semua menulis dengan tulisan yang rapi. Gunakan huruf kapital di mana tempatnya. Jangan menuliskan dengan huruf kapital di tengah-tengah, di akhir, di depan, di tengah-tengah, di akhir, di depan. Itu tidak benar ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti saat kalian ujian, yang mengkoreksi bukan bapak ibu guru sendiri, tapi bapak dan ibu guru dari luar sekolah. Jadi mulai sekarang tolong biasakan menulis dengan tulisan yang rapi. Nanti Bu Eni akan mengecek tulisan kalian melalui jawaban saat kalian mengerjakan ini. Oke?
Nah, untuk materi hari ini cukup sampai sini saja untuk di subtema yang pertama. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan teman-teman dengan gerakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.